Memuji itu hukumnya bisa boleh, bisa makruh. Makruh malah. Makruh artinya tidak disukai. Iya. Bahkan dihindari. Iya. Bahkan kalau perlu jangan. Nah, ada ketentuan dari Imam Nawawi. Kata beliau, saat kita ingin memuji, ini sebelum kita masuk kepada yang dipuji. Iya. Yang memuji itu harus tahu dulu. Orang yang dipuji ini bagaimana kualitas dirinya. Imannya bagaimana nih? Ibadahnya bagaimana nih? Sikapnya bagaimana nih? Kalau dipuji orang ini nih justru melahirkan ketakwaan atau melahirkan kesombongan. Kita tuh tahu tuh ya, kita pasti mempelajari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saat kita memuji, apakah dia makin merunduk seperti padi, Oke. atau dia meninggi seperti langit. Ada yang semakin dipuji, dia semakin sombong dan semakin merasa semua di bawah kekuasaannya. Lahirlah kezoliman. Maka memuji orang seperti ini itu makruh, hindari. Tapi kita tidak melupakan kebaikannya. Imam Nawawi bilang, puji dia di belakangnya. Jadi jangan dijelekin. Justru kebaikan dia kita puji, tapi di belakang orang ini. Karena kalau di depan orang ini, khawatir pujian kita itu melahirkan kesombongan baginya, melahirkan keburukan untuknya. Dan kita kasihan kalau justru pujian kita melahirkan dosa bagi yang dipuji. Nah, buat yang dipuji, balikan kembali kepada Allah. Biasanya kita menyebut Masya Allah, Tabarakallah. Ini semua karena kekuasaan Allah, karena kehendak Allah. Allah yang maha dan berhak dipuji. Kita ini hanya kebagian rahmatnya. Ditutup aib kita, dibuka kebaikan kita. Ditutup kesalahan kekurangan kita, diberikan kebebasan kemampuan kita untuk berbuat baik. Dan itu semua karena kekuasaan dan kasih sayang Allah. Ya. Nah, jadi begitu. Dalam memuji dan dipuji itu semua ada etikanya. Ya. Saya ingat ajaran atau sesuatu yang disampaikan oleh Ustadz Pantun waktu itu. Katanya kalau dipuji udah kita menyebut haza min fadli robbi. Ya. Itu juga. Ya, hadza min fadli robbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Artinya kita kembalikan lagi kepada Allah. Kalau bukan karena karunia, keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita nggak punya kemampuan untuk mengeluarkan uang buat berbagi. Sehingga dari berbagi itu kita dipuji kan. Ya. Kita nggak punya tuh kemampuan dan kemauan untuk membantu orang. Kalau bukan karena kekuasaan dan kemuliaan dari Allah, kita jadi orang pelit. Maka saat kita menjadi orang dermawan, lalu kita dipuji. Maka kembalikan kepada Allah yang telah menghendaki kita dengan karunia-karunia-Nya. Oke, ya Bu Tria mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, ada. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nih terkait tema hari ini. Tadi kan Ustadz bilang kita jangan tertipu nih sama pujian. Mungkin kalau ada peribahasa banyak nyamuk mati nih karena tepuk tangan. Tepuk tangan. Betul. Jatuh. Malah mati. Ya. Iya. Mati. Iya. Nah, apakah ini termasuk sifat ain Ustadz? Ya. Penyakit ain juga Oke. apakah itu? Ya, Bu Tria, penyakit ain itu udah penyakit yang memang pasti. Keberadaannya pasti, kenyataannya juga satu kepastian. Karena itu Nabi yang menyampaikan. Nah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bagaimana penyakit ain itu bisa terjadi. Ya. Dia bisa datang dari pandangan orang yang di dalam dirinya ada hasad, ada kedengkian, tapi sambil memuji. Memujinya tuh karena dengki. Kita nggak tahu hati orang nih. Di luarnya tuh bisa jadi mulutnya memang pujian, tapi di hatinya sebetulnya penuh dengan kedengkian. Itu satu. Yang kedua, memang betul-betul karena kekaguman, karena takjub, dan betul-betul dia memuji orang ini dengan penuh sanjungan. Namun yang dipuji, yang disanjung, dia lupa bahwa pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak mengembalikan kepada Allah. Justru dia merasa bangga, merasa hebat,
merasa betul tanpa melibatkan Allah yang menentukan, dia kemudian dipuji oleh orang. Nah, itu bisa terkena penyakit ain. Artinya kalau bahasa gampangnya tuh penyakit yang muncul dari kejahatan mata seseorang. Ya. Jadi kita yang dipuji kita nggak tahu ya Ustaz ya, apakah dia menyimpan niat buruk atau Ya. apa gitu. Kan ada orang yang di hatinya dia sebetulnya nggak suka, tapi dia bilang, Masya Allah bagus ya tasnya gitu kan. Wah cakep banget tuh, pasti mahal. Tapi di hatinya, gue tahu lo duit dari mana, gue tahu model lo kayak begini, lo pasti juga boleh ngutang, lo boleh pakai pengen dipuji lo, pakai tas bagus-bagus, pakai baju bagus-bagus. Emang gue nggak tahu duit dari mana, tapi mulutnya tuh Manis gitu. wah